Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibika wa rasulika habibana wa sayyidina wa qurratu a'yunina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan membahas hukum-hukum fikih siam, yaitu kita faham tentang puasa. Jadi kita puasa, kita juga harus mengerti ilmunya. Kalau kita puasa kita nggak mengerti ilmunya, itu bisa fatal. Seperti tadi malam ketika tarawih saya sampaikan hukum menelan ludah seperti ini. Nanti ada tafsirnya. Hukum menelan riak seperti ini, menelan dahak seperti ini. Kemudian ketika azan subuh apakah masih boleh makan atau tidak. Kemudian saat imsak dikumandangkan, imsak apakah masih boleh makan atau tidak. Itu semua tadi malam sudah saya jelaskan. Nah, insyaallah saya lebih kurang tadi malam karena waktu kepepet, saya akan tambahkan sedikit. Jadi kan tadi malam saya mengatakan bahwa kita mulai dibolehkan untuk mulai baca atau berniat untuk puasa esok hari adalah saat maghrib. Jadi setelah azan maghrib kita boleh untuk meniatkan diri kita untuk puasa esok hari. Contohnya ketika Allahu Akbar, ketika azan maghrib dikumandangkan, dalam hati kita niat nawaitu shauma ghadin an adri fahri syahri dan seterusnya. Itu sampai kapan waktunya? Apakah sampai jam 3 atau sampai imsak dikumandangkan? Jadi syarat niat itu harus tabiyyih itu bermalam. Di mazhab Imam Syafi'i, umumnya kita yang memakai mazhab Imam Syafi'i, niat itu wajib di malam hari kita lafalkan atau kita besetkan dalam jiwa kita bahwa kita akan berniat puasa esok hari. Nah, saya kasih contoh, ada orang yang dia malam misalnya dia nggak tarawih, dia setelah sholat maghrib dia tidur atau setelah sholat isya dia tidur karena mungkin kecapean siangnya bekerja atau apapun. Kemudian dia tidur sampai subuh, azan subuh dia bangun dan dia belum sahur, belum makan. Dan dia belum niat juga. Apakah sah puasanya? Maka jawabannya puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia belum meniatkan dirinya untuk berpuasa. Kalau dia niat saat azan subuh, maka tidak sah. Tidak sah. Kecuali berbeda. Kalau sholat, tarif dari niat, artinya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Maksud dari sesuatu harus disamai dengan perbuatan. Salat, awal kali kita mulai salat adalah saat kita takbiratul ihram. Allah. Dan dalam hati kita mengatakan bahwa saya niat salat fardu maghrib kayak gitu. Itu harus berbarengan dengan niatnya. Tapi berbeda dengan mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Seperti imam di Mekah, kalau salat cuma Allahu Akbar, cepat. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita lama Allah. Kenapa lama? Dalam hati ketika Allah, dalam hati berniat, saya niat puasa. Saya niat salat. Saya niat salat. Nah, kecuali berbeda dengan puasa. Kalau puasa, awal kali kita harus puasa saat sudah mendengar azan subuh, maka kita diwajibkan puasa. Kemarin saya bilang ketika lagi azan subuh kemudian di dalam mulut kita ada makanan, maka harus membuang. Jika dimakan atau jika ditelan, maka puasanya batal. Sepakat ulama Syafi'iyah mengatakan seperti itu. Sepakat. Nah, jadi harus dia tabyid. Kalau dia berniat saat azan subuh maka tidak sah. Berbeda dengan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid atau puasa sunnah yang lainnya, maka kita diperbolehkan di mazhab Syafi'i
berniat sebelum waktu zawal. Waktu zawal itu adalah waktu sebelum zuhur. Contohnya, saya beri contoh. Di luar bulan Ramadan, misalnya di bulan terserah bulan apa ya, misalnya bulan Syawal, misalnya kita pengen puasa sunnah malam hari, atau kita nggak niat berpuasa sama sekali pun. Kemudian bangun hari besok pagi, jam berapa? Misal bangun jam 8, bangun. Pertama yang harus dia kerjakan adalah sholat subuh. Karena sholat subuh wajib hukumnya dia harus mengqadha, niatnya diqadha. Sholat itu ada 3 Pak. Jadi pertama adaan itu seperti tadi, sholat subuh. Nawaitu usalli fardhu subhi rakaatain musalli lagi adaan itu sekarang halal. Kemudian kedua ada qadha. Qadha itu artinya dia sudah terlewat dari waktunya. Contohnya tadi sholat subuh, batasnya jam berapa? Jam berapa? Syuruk mana syuruk? 436. Saya kasih contoh 436. Syuruk jam 5. Matahari ketika terbit jam 5. Kita taruhlah jam 5.30. Saya kasih contoh aja. Kemudian dia bangun jam 7 atau jam 8 seperti tadi. Kesiangan. Maka dia wajib mengqadha salat. Kemudian ketiga ada i'adah namanya. I'adah itu kita sudah sholat, tapi kita wajib mengulang. Contohnya nanti sholat di Mekah, insya Allah kita semua akan diberikan izin oleh Allah untuk sholat di Mekah. Sholat di Mekah itu atasnya kosong, nggak ada atap. Habis sholat Allahu Akbar. Kemudian kejatuhan kotoran burung, kita nggak lihat. Kemudian teman kita di belakang mengatakan kamu tadi sholat kena kotoran burung di sini. Maka wajib bagi dia setelah itu menghilangkan kotorannya atau ganti baju. Setelah itu dia sholat lagi. Namanya sholat i'adah. I'adah itu mengulang sholat yang tadi. Nah, kemudian dari puasa saya kasih lagi bahwa niat puasa itu harus benar-benar lazim, harus benar-benar jazim. Jazim itu 100% kita yakin bahwa tadi malam kita sudah niat. Kalau masih ragu bagaimana? Ragu. Jadi mengatakan saya tadi malam udah niat belum ya? Tadi malam saya udah niat belum sih? Gitu. Jadi dalam hati itu ada was-was, ada seperti tidak yakin, keraguan. Maka itu menurut mazhab Syafi'iyah itu batal puasanya. Dia tidak sah. Karena niat harus 100% dia percaya bahwa dia sudah niat dari malam. Kalau masih ragu, misalnya masih saya udah niat belum ya? Kayaknya udah. Maka tidak sah. Harus benar-benar 100% kita meyakini bahwa tadi malam kita sudah niat puasa. Jelas? Kemudian waktu iftar itu waktu berbuka. Ini yang mau saya jelaskan hanya satu saja. Kira-kira ketika ada makanan, kita baca doa dulu. Kalau kita biasanya baca doa yang mana? Allahumma lakasumtu atau dhahabat dhama. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, dhahabadh dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Gini, jadi ketika ada makanan yang harus kita lakukan adalah bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Minum. Setelah minum baru baca doa Allahumma lakasumtu. Kalau kita yang biasa kita lakukan adalah baca doa dulu ya, gitu ya. Salah atau tidak? Sebenarnya tidak salah. Itu betul aja. Tapi yang bagusnya menurut Syekh Mustafa, guru saya di Mesir, beliau mengatakan bahwa baca doa ini adalah setelah kita meminum atau menelan makanan. Habis makan kurma, habis minum air. Kan artinya Allahumma lakasumtu, ya Allah, saya berpuasa untukmu. Wa bika amantu, dan saya beriman kepadamu. Wa ala rizqika aftartu, dan dari rezeki kamu saya sudah berbuka ya Allah. Saya sudah berbuka. Kira-kira kalau saya sudah berbuka, itu dilakukan kapan? Setelah minum kan? Kemudian zahabadh dhama yang selanjutnya, zahabadh dhama artinya telah hilang dahaga. Kira-kira kalau kita belum minum apakah sudah hilang? Jelas ya? Zahabadh dhama fi'il madhi. Zahaba telah hilang, adh-dhama dahaga. Wabtallatil uruq, dan telah basah tenggorokan, leher sudah basah. Kalau kita belum minum bagaimana bisa basah? Nah, itu yang akan saya bahas tadi seperti itu. Nah, kemudian saya akan mulai ke
yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk dari manfaz maftuh. Ingat kata kuncinya manfaz maftuh. Artinya sesuatu lubang yang terbuka. Sesuatu lubang yang terbuka. Contohnya ada 5. Sesuatu lubang yang terbuka. Pertama, telinga, kuping. Kedua, hidung. Ketiga, mulut. Keempat dan kelima, hubul dan dubur, depan dan belakang. Saya beri contoh. Memakai obat tetes mata. Tahu ya? Apa? Insto. Pakai obat insto saat puasa. Bagaimana hukumnya? Apakah batal? Ini terbuka loh. Apakah batal? Maka jawabannya Gargi. Ya nggak batal kalau lihat itu dari lubang tadi termasuk. Iya. Jadi obat tetes mata itu bukan disebut manfaz maftuh. Jadi mata itu bukan disebut lubang yang jelas. Ulama Syafi'i mengatakan mata itu bukan manfaz maftuh, melainkan mata itu dikiaskan atau disamakan dengan pori-pori. Contohnya, ketika lagi siang hari, kita merendamkan tangan kita atau merendamkan kepala keramas siang hari. Apakah batal puasanya? Tidak. Airnya pasti masuk ke pori-pori, betul? Karena kulit itu menyerap air. Seperti itulah diibaratkan mata itu ketika diteteskan obat mata maka tidak batal. Jadi kalau misalnya bapak siang-siang hari kegatel kemasukan cowok misalnya, atau kemasukan cicak misalnya, atau kemasukan semut atau segala macam apapun, pakai obat mata silahkan. Walaupun ada rasanya di tenggorokan. Adakah yang seperti itu? Pakai obat mata, kok tapi rasanya di tenggorokan? Ada nggak? Ada. Ada pas efekin obat mata sambil Jadi pakai obat mata, ya walaupun ada rasanya di tenggorokan silakan, nggak apa-apa, itu nggak batal. Ittifaq itu artinya ulama sepakat, ulama Syafi'i mengatakan manfaz maftuh itu yang 5 tadi, mata bukan disebut manfaz maftuh. Jelas sampai sini? Kemudian telinga. Kira-kira kalau kita ngorek-ngorek telinga batal atau tidak saat puasa? Ayo, gimana itu? Batal nggak? Manfaat maftuh maksudnya gitu. Korek-korek telinga di mazhab Syafi'i tidak batal. Tidak membatalkan. Kecuali korek-korek telinganya sampai dalam. Pakai apa misalnya pakai lidi korek-korek sampai masuk gitu. Sampai mengeluarkan darah, itu baru sudah batal. Kemudian ini pertama. Jadi ulama Syafi'i juga sepakat bahwa ketika meneteskan suatu benda, misalnya kita kemasukan semut kuping kita, kemudian kita masukkan obat, maka itu batal. Sama. Apa hukumnya saat puasa kita berenang? Misalnya biar adem berenang gitu. Gimana kira-kira hukumnya? Masuk airnya. Jadi di kitab ini semuanya yang saya bawa kitab ini itu semua bawa dari Mesir. Semuanya ulama Mesir yang buat. Mengatakan bahwa as-sibah itu artinya berenang saat puasa, faqad aftar shaim. Puasa saat lagi puasa dia berenang, maka itu adalah hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena bisa jadi dia masuk kuping, bisa jadi dia masuk hidung, bisa jadi masuk lewat belakang atau depan. Walaupun dia nggak disengaja. Saya nggak sengaja kok masukin air ke kuping, tetap batal. Di sini disebutkan seperti itu. Tetap batal. Nah, kemudian masukkan hidung. Seperti tes PCR ya. PCR. Hukum PCR di mazhab Syafi'i yang mu'tamad, yang dipegang oleh mazhab Syafi'i itu batal.
Karena itu sudah masuk sampai sini, sampai mana ya? Sampai dalam pokoknya. Dan itu sudah lebih lubang. Nah, tapi ada di mazhab Syafi'i yang membolehkan PCR di tengah-tengah hari puasa. Seperti perkataannya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan PCR tidak batal. Karena selagi tidak ada ain itu bentuk benda yang masuk ke dalam perut. Kan kalau PCR cuma sampai sini saja. Itu perbedaan ulama mazhab Syafi'i. Silahkan Bapak mau ngambil yang mana, yang mengambil yang batal atau tidak, silahkan. Itu kita memberikan perbedaan perkataan ulama untuk memudahkan masyarakat. Tidak berpatok kepada satu perkataan. Jadi hikmahnya dari perbedaan ulama adalah untuk memudahkan umat. Begitu. Kemudian contohnya ketika lagi siang hari kita wudu nyerup air. Nama bahasa Arabnya istinsyaq. Nah, yang membatalkan saat istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung adalah saat dia itu sudah merasa pusing. Pernah ya? Pusing. Pernah? Artinya airnya itu sudah melewati batas dan dia sudah masuk ke dalam otak. Ketika itu dia pusing. Maka ketika sudah pusing dia batal puasanya. Kecuali dia tidak cuman menghirup dan cuma sampai sini toh. Itu enggak batal. Silakan. Nah, itu yang kedua, mazhab makruh. Kemudian yang ketiga adalah mulut. Tadi malam saya bilang bahwa sesuatu yang dalam mulut seperti apa? Ludah. Dia tidak batal ketika pertama apa? Masih ingat? Ludahnya bukan ludahnya ludah sendiri, bukan ludah orang lain. Ya, misalnya minta ludah teman itu nggak boleh. Nggak boleh. Kedua, ludahnya belum keluar dari tempat ludah, masih dalam mulut. Saya kasih contoh lagi, dari malam saya kurang. Contoh, saya melet tahu kan? Mengeluarkan lidah saya keluar mulut, begini. Ini kita ibaratkan bahwa, ini kan ludahnya sudah keluar dari mulut, ya kan? Karena lidah keluar, dia sudah keluar dari tempatnya. Nah, ketika dimasukkan lagi, ditelan ludahnya, apakah batal? Maka jawabannya tidak batal. Syarat batal menelan ludah sendiri adalah dia infisol, ludahnya sudah terlepas dari mulut. Kalau ludahnya masih nempel di lidah atau ludahnya masih dalam mulut, maka nggak apa-apa. Tadi seperti tadi yang saya melet seperti itu, kemudian saya tarik lagi lidah saya, kemudian saya telan ludah saya, maka tidak batal puasanya. Karena syaratnya adalah infisol. Infisol, saya ambil ludah saya, kemudian saya masukkan lagi jari saya. Yang di situ masih ada ludah saya, maka itu membatalkan puasa, seperti itu. Paham semua? Nah, kemudian dua lubang yang terakhir, dua lubang yang depan dan belakang. Ini perlu kita perhatikan secara jelas. Mohon maaf, tadi ada yang kurang. Saya beritahu bahwa nakhomah dari malam itu riak. Dia nggak batal saat dia belum sampai huruf hak sampai sini, sampai tengah tenggorokan. Kalau sudah sampai sini, kemudian kita telan lagi riak itu, maka batal puasanya. Berbeda dengan ludah. Bagaimana dengan muntah? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Tafsir itu artinya dirinci. Pertama, dia yang membatalkan puasa adalah saat dia sengaja untuk muntah. Dengan cara apapun. Dia misalnya memasukkan jari dia sampai sini, itu kan bisa memuntah orangnya. Itu sengaja, maka itu yang membatalkan puasa. Kedua, bisa saja dia mencium bau-bau atau aroma-aroma yang itu dia memang tidak suka. Seperti nyium bau apa gitu? Bau obeng. Duren mah enak dong. Bau, pokoknya bau yang membuat dia muntah. Iya, pokoknya sesuatu apapun yang bau itu membuat dia muntah. Kemudian dia sengaja dia disedot seperti ini. Kemudian dia muntah, maka itu yang batal.
Berbeda dengan orang yang sakit. Di tiba-tiba tengah hari dia pusing, kemudian dia nggak kuat untuk puasa, kemudian dia muntah. Artinya muntah yang memaksa dia untuk keluar, bukan dia yang memaksa untuk mengeluarkan muntah. Beda ya? Dia yang mengeluarkan. Jadi diri dia kalah sama muntah yang menguasai diri dia. Jadi ketika itu, maka ketika dia tidak disengaja, maka puasanya tetap lanjut, nggak batal puasanya. Nah, dengan syarat setelah muntah, ingat, dengan syarat setelah muntah jangan langsung ditelan ludahnya. Kenapa? Karena setelah muntah pasti ada sisa-sisa yang masih dalam mulut. Ketika itu kalau kita telan maka batal puasa kita. Kenapa? Karena ludahnya bercampur dengan sesuatu yang lain. Seperti itu. Jelas sampai sini? Itu muntah. Kemudian yang depan dengan belakang. Saat kita istinja. Istinja itu cebok. Sudah belajar istinja ya? Istinja. Jadi istinja itu kita harus benar-benar sampai suci. Jangan sampai kencing itu kita setelah kencing buang air kecil atau buang air besar. Itu jangan sampai kita tidak istinja. Jangan sampai kita tidak cebok. Karena kalau kita tidak cebok, itulah yang menyebabkan siksa di akhirat. Karena Rasulullah SAW pernah melewati suatu kuburan. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan 2 kuburan ini sedang disiksa. Kenapa dia Rasulullah? Pertama, dia tidak bersih setelah dia buang air kecil. Bisa dengan cara apapun. Dia setelah kencing, dia nggak cebok. Atau ceboknya asal-asalan. Yang penting dia basuh, pakai sentil doang misalnya. Harus bersih, betul-betul bersih. Nah, kemudian jika kita istinja itu lagi puasa, itu perlu kita perhatikan dengan jelas. Kalau seandainya kita buka farj itu alat vital, kelamin. Kalau misalnya kita buka sedikit, kita masukkan air ke situ, maka batal puasa kita. Maka batal. Sama dengan perempuan. Perempuan jika dia sedang puasa, kemudian dia istinja, cebok, maka jangan pernah sekali-kali memasukkan tangannya ke dalam kelaminnya. Seandainya dia memasukkan segini ke kelaminnya atau dibengkokkan sedikit, dimasukkan ke alat kelaminnya, maka batal puasa dia. Maka amannya seperti ini. Maka ini, kemudian setelah ini. Seperti ini aman, nggak bakal masuk. Kalau dia bengkokkan sedikit ke dalam kelaminnya, maka batal puasa dia. Karena masuk manfaat apa tadi? Maftuh, jendela yang terbuka. Seperti itu. Kemudian di belakang juga seperti itu. Kita jangan sampai memasukkan air ke belakang. Kalau cebok, ya pelan-pelan lagi puasa. Seperti itu. Ini hukum cebok ini penting sekali. Karena kalau tidak ini bisa fatal akibatnya. Bisa tidak diterima sholat. Atau bahkan jangan pun cebok, kencing berdiri pun itu harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan pernah kencing berdiri. Apakah Rasulullah pernah kencing berdiri? Pernah disebutkan. Pertama kali Rasulullah SAW sedang berjalan di suatu perjalanan, kemudian beliau tidak mendapatkan khola itu hamam itu kamar mandi. Tidak mendapatkan kamar mandi, kemudian beliau kencing di atas subatoh itu tempat pembuangan sampah. Kemudian beliau mendatangkan subatoh itu, mendatangkan kamar mandi itu, kemudian beliau kencing fabala qa'iman. Kemudian beliau kencing sambil berdiri. Sudah lewat waktu. Ada pertanyaan? Gimana? Nyicipin makanan. Nyicipin makanan, apakah boleh? Tadi malam saya jelaskan bahwa nyicipkan makanan boleh, asalkan kita yakin ketika kita menyicipkan makanan nggak bakal ditelan. Kalau kita takut nih, kalau saya nyicipin makanan kayaknya akan ditelan, maka itu haram, jangan sampai. Atau apalagi yakin, kalau saya nyicipin makanan, nyicipin kolak, pasti ketelan pasti. Itu nggak boleh. Tapi kalau cuma nyicipin, nggak apa-apa, silakan, asal jangan sampai ditelan. Harus menjaga, gitu. Itu mencicipi makanan, silakan. Gitu ya. Mimpi basah insya Allah besok kita lanjutkan tentang ikhrajul mani. Mani itu keluar sperma atau mimpi basah. Nanti pokoknya
besok insyaallah kita bahas tentang inzalul mani. Ihtilam itu mimpi basah, apakah batal saat puasa atau tidak? Atau mencium istri misalnya seperti itu, apakah batal atau tidak? Insyaallah kita bahas besok jika ada kesempatan. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Satu lagi terakhir insyaallah. Tidak ada? Cukup. Kalau tidak ada, kita tutupkan. Semoga ilmu yang kita ambil hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kemudian bisa kita amalkan. Ya, kalau sudah punya ilmu harus kita amalkan. Gitu. Sebenarnya kalau habis subuh itu bagusnya sebenarnya tadarus. Tadarus itu baca Al-Quran. Itu bagusnya. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ketika bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dan baca Quran itu banyak, pahalanya banyak. Yang hari biasa, bukan di bulan Ramadan, kita baca satu huruf dapat 10 kebaikan. Tapi bulan Ramadan dapat lipat kali ganda. Tapi penting, lebih penting lagi kita harus belajar tentang hukum-hukum puasa. Agar kita saat kita puasa, kita paham, oh hukum ini seperti ini, hukum ini seperti ini, hukum ini seperti ini. Agar kita kita paham apa yang kita akan lakukan ini boleh atau tidak. Ini seperti itu. Kita bisa membedakan. Kalau sudah bisa membedakan itu, insya Allah akan tenang dalam jiwa. Seperti itu. Kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.